kembali di channel YouTube-nya Belita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar lagi di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema ketiga, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran keempat. Anak-anakku, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah. Amin. Anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah, protokol kesehatan harus kita jaga dengan cara memakai masker, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Sebelum belajar, ikuti petunjuk ini ya. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk. Silahkan bertanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, atau kamu bisa menghubungi teman, guru, saudara, dan tetangga jika ada materi yang belum kamu pahami atau belum kamu mengerti. Selamat belajar anak-anakku. Belajar dari rumah, aku bisa. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menuliskan informasi penting dalam teks. 2. Menyebutkan aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga siswa. 3. Menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. 4. Menerapkan sikap toleransi di sekolah. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran ketiga kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Untuk di pembelajaran keempat ini kita lanjutkan ya. Ada apa sajakah keragaman ekonomi di Indonesia? Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah mengetahui 4 macam jenis aktivitas tersebut, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 4 jenis tersebut, masih ada aktivitas lainnya, yaitu 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di dalam perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal demi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Aktivitas yang kedua adalah di bidang ekonomi. Amatilah gambar di samping. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu simpulkan dari kegiatan di samping? Gambar di samping merupakan sebuah industri. Industri merupakan usaha untuk mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, dan sandal. Bahkan ada juga industri ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Aktivitas yang selanjutnya adalah di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda. Ada yang kaya, ada pula yang miskin. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis setiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen.
Perlu kalian ketahui bersama, apakah itu produsen? Produsen adalah orang yang menyalurkan barang atau orang yang membuat barang. Konsumen adalah orang yang menghabiskan atau mengkonsumsi barang. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas ini bisa dilakukan tanpa perantara atau dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Kita baca sama-sama ya anak-anakku, apa perbedaannya? Aktivitas yang keempat adalah bidang jasa. Selain warga kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Anak-anakku semuanya, dari aktivitas ekonomi yang di Indonesia yang bagian kedua, kita mendapatkan beberapa informasi penting. Di antaranya adalah yang ini. Kita baca sama-sama ya. Tahukah anak-anakku semuanya, kita harus mengingat bahwa untuk selalu bersikap toleransi atas perbedaan di antara teman-teman yang ada di kelas kita. Janganlah mengejek teman atas aktivitas ekonomi yang dilakukan keluarganya. Sebaliknya, jangan pula sombong atau malah rendah diri atas aktivitas ekonomi dalam keluargamu. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anakku semuanya, setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat, termasuk kita, hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah caranya? Yaitu yang pertama, kita harus bertoleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin di dalam Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 29 ayat 2. Bagaimana caranya kita menghadapi toleransi dalam keragaman agama? Yang pertama adalah tidak menghina agama yang diyakini oleh orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Yang keempat, beribadah dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. 5. Hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. 6. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang terakhir adalah menjaga kerukunan antar umat beragama, antar intern, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang selanjutnya adalah toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan suku bangsa tersebut dengan suku bangsa yang lainnya. Ciri khusus ini didasarkan atas ciri fisik yang disebut dengan ras. Jadi, setiap suku mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Sikap toleransi dalam keragaman dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku kepada siapapun dan tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harga dan martabat setiap manusia dengan cara mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan.
Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan bangsa lainnya. Sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harga dan martabat setiap manusia dengan cara mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam bergaul dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga adalah toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu kala. Bagaimana caranya kita menghargai dan bertoleransi terhadap keragaman sosial budaya? Yaitu yang pertama dengan cara bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. 2. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya Indonesia. Yang keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang kelima, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang keenam, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai dengan minat dan kesenangannya. Yang terakhir adalah melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Toleransi yang keempat adalah ditunjukkan dengan keragaman gender dan bagaimana caranya kita mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan mewujudkan harmoni sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas, seperti juga halnya dengan anak laki-laki. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi Indonesia. Adapun sikap yang harus kita lakukan adalah 1. Tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. 2. Memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita baca sikap toleransi tadi, terdapat beberapa hal penting atau informasi yang dapat kita peroleh. Kita baca sama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah selesai. Selamat belajar dari rumah ya anak-anakku, tetap semangat. Untuk materi selengkapnya dapat kita baca pada buku tema 7, halaman 117 sampai dengan 126. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku semuanya, sehat selalu, tetap semangat ya.